Itu emang Cobain itu menunjukkan gejala hiperaktif sampai-sampai nih ibunya Cobain, Wendy Cobain, itu memberi Cobain itu semacam obat, namanya tuh Ritalin, semacam apa ya, obat penenang kali ya kayak gitu. Cuman ternyata dikasih obat itu makin kerojotan, malah makin pecicilan gitu lah, orang sini bilang, orang Indonesia bilang. Halo, gue Bobby Revolta. Selamat datang di channel gue. Halo, ketemu lagi kita di sini bareng gue, Bobby Revolta. Jadi itu tadi adalah satu lagu dari Nirvana yang berjudul Smell Like Teen Spirit. Semangat anak ABG. Ya, tema kita hari ini yang pertama edisi 1, kita akan membahas Kurt Cobain sih. Lebih fokus ke Kurt Cobain, tapi nanti tentunya kita akan membahas juga Nirvana, grunge. Kita langsung aja ke pembahasannya, tapi sebelumnya taruh dulu. Kurt Cobain itu dia lahir tanggal 20 Februari 1967. Kalau nggak salah dia bintangnya berarti Februari ya, Aquarius ya. Aquarius itu biasanya sifatnya berdasarkan bukan kita nggak ngebahas masalah astrologi ya. Jadi Cobain itu terlahir dari keluarga sederhana lah, menengah, kelas menengah di Amerika, yang di kota utamanya itu Seattle, tapi dia lebih ke dalam lagi, mungkin ke kota kabupaten lah kalau di sini. Dia itu dari keluarga yang bisa dikatakan sempurna, awalnya bahagia, bahkan sertifikat akte kelahiran juga lengkap sih Kurt Cobain ya. Itu tiap tahun dia berulang tahun dirayakan, kumpul-kumpul bersama keluarga, dari juga bikin foto keluarga yang kelihatan banget ya di foto keluarga itu. Cobain itu bahagia banget ya. Emang awal-awal hidup Cobain itu penuh dengan kehangatan sebagai satu keluarga utuh yang ya harmonis lah gitu. Banyak si Cobain juga kalau tertawa lepas gitu ya, bahagia lah, dia dikelilingi oleh orang-orang, baik dari orang tua maupun dari pihak keluarga besarnya yang sayang sama dia, karena dia memang anak kecil yang charming ya, lucu, anak laki-laki yang lucu, ganteng, rambutnya pirang, memaskan. Umur 3 tuh dia udah menunjukkan keaktifan, dia juga sudah menunjukkan minatnya besarnya kepada seni, khususnya di musik ya. Oh ya, dari kecil Cobain udah menunjukkan dia kidal. Saking tuh anak tuh energik itu, pada saat ibunya mengandung adiknya Kurt Cobain, ibunya tuh merasa kewalahan gitu. Waduh, bahaya nih, anakku masih bayi, yang satunya masih balita, hiperaktif pula, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke dokter gitu. Memang dari hasil pemeriksaan dokter itu, mungkin kayak psikiater kali ya, itu emang Cobain itu menunjukkan gejala hiperaktif sampai-sampai nih ibunya Cobain, Wendy Cobain, itu memberi Cobain itu semacam obat, namanya tuh Ritalin. Mungkin kalau di sini tuh semacam apa ya, obat penenang kali ya kayak gitu. Cuman ternyata dikasih obat itu makin kerojotan, malah makin pecicilan gitu lah, orang sini bilang, orang Indonesia bilang pecicilan. Cobain itu punya sifat sensitif, dia tuh nggak bisa. Bapaknya itu Don Cobain itu tipe bapak yang nggak mau merhatiin anaknya secara total ya. Jadi dan dia tuh cenderung bercandanya tuh nggak bagus gitu, pendekatan ke anak. Dia tuh suka mengejek
Cobain mungkin kalau ngapain salah dia suka mocking gitu, dan itu membuat dalam kacamata ibunya Wendy gitu, Cobain tuh kalau udah dicela sama apa diledekin sama bapaknya gitu suka sedih gitu, suka langsung kayak apa ya, sensitif lah, langsung kayak baperan lah kalau zaman sekarang bilang gitu. Hingga pada umur Cobain yang ke-9 itu orang tuanya bercerai. Nah, disinilah seorang Kurt menjadi berbeda gitu. Dia menjadi eksentrik, sarkastik, dan sisi gelap seorang Kurt Cobain yang waktu itu masih sangat usia muda itu seperti keluar gitu. Itu karena begini, pada tahun Cobain kan lahir tahun 67, berarti Cobain 9 tahun itu sekitar tahun 70-an akhir ya, 78 mungkin, apa 76, jadi pertengahan tahun 70 ya, 75 76 itu di Amerika, mungkin khususnya di Seattle Aberdeen itu perceraian orang tua tuh kayak aib gitu. Pokoknya di Aberdeen itu perceraian bukan hal yang biasa. Jadi buat Cobain down, malu gitu. Dia kayak dasarnya juga sensitif kan. Cobain menjadi pemurung gitu. Hingga akhirnya bapaknya pergi, Cobain tinggal sama ibunya, Wendy, sama adiknya. Sejak saat itu sifat-sifat seorang Kurt Cobain yang bandel banget nggak bisa diatur tuh mulai keluar, seperti dia mecahin lampu-lampu di rumahnya, kemudian dia pernah mengunci adiknya sama adiknya sama seorang penjaga adiknya tuh di dalam kamar, dia kunci dari luar, sehingga ibunya itu kewalahan untuk menangani sendirian seorang Kurt Cobain karena kan single mother ya, belum nikah seperti itu. Terus akhirnya si Cobain dikembali lagi ke bapaknya. Ternyata bapaknya akhirnya menikah lagi sama janda kali ya. Duda ketemu janda coy. Ibu tirinya Kurt punya anak juga, si Don, bawa si Cobain. Nah itu Cobain itu tidak bisa menyesuaikan sama keluarga barunya. Dia tuh ya namanya ibu tiri. Gini, jadi mungkin ya ibunya itu kan udah punya anak yang dia bawa ya. Nah, jadi kecenderungannya tuh kayaknya ibunya lebih sayang ke anak-anaknya. Cobain tuh haus kasih sayang gitu loh. Dia tuh udah kehilangan kasih sayang yang dia dapatkan, dia rasakan dulu. Jadi dia tuh kayak berontak apa marah-marah gitu. Permintaan ibu tirinya Cobain udah, gue nggak mau deh ya Cobain di sini tuh, anak lo suruh kemana kayak gitulah kali ya bahasanya gitu. Akhirnya Cobain dititipkan sama keluarga Cobain mungkin dari ibu kandung sama bapaknya. Tapi itu pihak keluarganya lagi-lagi nggak sanggup juga nanganin kelakuannya Cobain yang luar biasa nakal gitu. Terus dititipin ke kakek neneknya. Lagi-lagi kakek neneknya Kurt Cobain nggak sanggup ngehandle seorang Kurt Cobain. Akhirnya Cobain balik lagi ke bapaknya gitu, nggak sanggup lagi. Nah disinilah Cobain mulai lontang-lantung lah, tinggal kadang-kadang di kolong jembatan, kadang-kadang di nongkrong aja sampai bermalam di pinggir jalan kayak gitu. Seorang anak muda yang tapi udah kehilangan yang namanya kehangatan rumah. Itu mungkin hal atau kejadian yang membentuk karakter seorang Kurt Cobain sehingga dia membawa terus sifat rasa sakitnya itu sehingga dia dewasa. Anak muda itu kalau nyari pelarian kan ada yang biasalah, ada yang ke mabuk-mabuk. Cobain melakukan hal itu. Tapi dasarnya seorang Cobain itu seorang seniman ya, dia punya rasa kecintaan yang sangat dalam kepada musik. Dia lari ke musik. Nah, ya dia lebih pada saat karena usia muda ya, dengan gejolak jiwanya itu, dan dia butuh pelarian untuk meluapkan kemarahannya. Musik yang paling dia dengar adalah punk dan rock. Tapi dia juga ngedengerin musik lain sih. Cobain itu apa yang dia dengerin referensi musiknya luas banget, dia dengerin semuanya dari musik.
rock sampai balada dia dengerin, sampai rap bahkan dia dengerin. Kemudian ya akhirnya dia bertemu dengan ya biasalah klasik, dia bikin band klasik anak muda maksud saya, dia bikin band sama teman-temannya. Akhirnya yang paling dia cocok itu sama Chris Novoselic. Nah ternyata si Chris Novoselic ini bisa main gitar, khususnya bass, dan seleranya sama Cobain. Ya klik lah mereka. Nah, akhirnya bikin band tuh mereka berdua. Kemudian dia mencari drummer nih Cobain tuh kayak nggak susah nemuin drummer yang cocok buat dia gitu, buat mereka berdua, khususnya Cobain ya. Cobain tuh mastermind banget ya, banyak drummernya gonta-ganti lah Cobain tuh, sampai akhirnya nanti ketemu si Dave Grohl itu rekomendasi dari Buzz Osborne. Dia tuh gitaris vokalisnya The Melvin. Itu dia juga yang membentuk sebagai teman diskusinya Cobain lah, CS-an mereka. Itu Dave Grohl itu sebenarnya bukan orang Seattle ya, dia dari Los Angeles. Dia punya bandnya berada di hardcore gitu. Akhirnya sama si Dave Grohl inilah formasi yang paling cocok dan ketemu bintang terangnya. Nirvana itu sendiri itu nama terakhir, pada sebelum Nirvana itu Kurt Cobain sama Chris Novoselic ini milih namanya aneh-aneh gitu, banyak loh, bisa nanti lo cari sendiri ya. Nirvana itu dia terinspirasi sama kayak kalau di Indonesia kan ada suka siaran rohani gitu ya, tentang ajaran Buddha. Di Buddha itu kan ada ajarannya surga itu kan disebut Nirvana. Nah itu yang diambil Cobain jadi nama band Nirvana. Waktu Cobain datang ke Satpop, ke Jack Endino, dia bilang saya temennya Buzz Osborne. Nah si Jack Endino tuh ya jadi respect lah sama Cobain ya, karena dia mikir temennya Buzz adalah teman saya juga, kata si Jack Endino ini. Pas ketika si Jack Endino mendengarkan lagu Nirvana, dia udah mikir, waduh, dia udah tertarik sampai boleh ya minta kopinya nih, album lo ya, Bleach itu. Nah ketika si Jack Endino membawa kopi lagu-lagu Nirvana album Bleach ke Jonathan Poneman itu sebagai petingginya Sub Pop udah memprediksi band ini bakal gede nih, jadi udah diprediksi sama Jonathan Poneman itu. Luar dugaan, lagu Smell Like Teen Spirit itu disukai oleh seantero Amerika, dan video klipnya itu jadi kayak apa ya, membuat mata orang terbelalak gitu loh. Waktu itu tuh gue tuh di kala itu waktu gue masih belia, yang gue tahu itu band itu minimal 4 orang. Jadi ya gitaris, basis, drummer, vokal, atau 5 orang, gitaris 2, basis, drummer, vokal. Ini bertiga bisa bikin musik yang maut gitu, gila. Jadi waktu kalau teman-teman nonton video klip Smell Like Teen Spirit itu sebenarnya sih konsepnya sederhana ya, kayak di sebuah SMA gitu ya, di hall olahraga gitu. Terus mereka tuh kayak ngedengerin Nirvana manggung, bukan manggung sih, kayak di lantai itu main musik gitu. Terus langsung keadaannya chaos gitu, denger musik itu kayak anak muda yang selalu tertekan gitu sama larangan-larangan petua-petua orang tua yang kadang-kadang dianggap mengekang ataupun munafik, itu berontak. Ada simbol-simbol kayak anarki di sini, cheerleader joget-joget, ada lambang anarki kayak gitu. Terus akhirnya digambarkan tuh terakhirnya tuh alat bandnya sampai digotong-gotong gitu, chaos lah pokoknya gitu. Itu kayak Kurt Cobain tuh kayak mewakili jiwa-jiwa resah, jiwa-jiwa resah para pemuda, anak-anak muda pada saat itu. Itu langsung kena banget. Nirvana, Kurt Cobain seolah-olah menjadi wakil atau suara hati generasi frustasi yang disebut generasi X.